Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Yang kami hormati, pejabat pengawas dan administrasi di lingkungan Badan PSDM Kesehatan. Yang kami hormati, fasilitator dan pengendali diklat. Serta peserta pelatihan jabat fungsional epidemiolog dan entomolog yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pelatihan jabatan fungsional epidemiolog kesehatan jenjang ahli dan entomolog jenjang dimulai. Pembacaan doa kepada Bapak Nyanyang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dan dipandu. Mana ada? Baru ada di bawah tutorialnya kan ada dikasih tahu. Enggak juga. Nggak ada. Tapi kan kecil kan ngomong. Maaf, akan kami ulang. Pembacaan doa kepada Bapak Nyanyang, kami persilahkan. Bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, mohon ampun seraya agar mengharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yang bagi rizali wajhibi masultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan pelatihan jabatan epidemiologi dan entomologi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Kiranya acara ini selalu berada dalam lindungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan
amalannya Engkau di masa pelatihan ini. Berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai bersyukur segala nikmat. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkan doa kami, Kau yang Maha Pendengar, Kau yang Maha Pengampun. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan Fungsional kepada yang terhormat Ibu Farahdina Tanjung SEMKM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, yang terhormat Ketua Umum Organisasi Profesi PAI dan PEKI. Kalau saya lihat di sini sudah ada Bu Tanti. Selamat datang Bu Tanti. Ya, yang terhormat kepada Kepala BPPK Ciloto, seluruh pejabat struktural di BPPK Ciloto, fasilitator dan pengendali diklat BPPK Ciloto, dan seluruh peserta pelatihan jabatan fungsional jenjang terampil dan jabatan fungsional epidemiologi jenjang ahli yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada saat ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun melalui ruang maya untuk mengikuti pembukaan pelatihan jabatan fungsional epidemiologi jenjang ahli dan pelatihan jabatan fungsional entomolog jenjang terampil tahun 2020. Yang terhormat kepada Bapak Kepala BPPK Ciloto, pada kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan secara singkat penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional epidemiologi dan pelatihan jabatan fungsional entomolog, yaitu untuk tujuan latihannya ini sendiri yaitu bagi peserta jabatan fungsional epidemiologi dan entomolog
Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga fungsional epidemiologi dan entomolog kesehatan. Untuk kurikulum dari epidemiologi jenjang ahli ini sendiri, yaitu totalnya ada 87 JPR. Materi dasarnya itu yaitu kebijakan diklat aparatur, jabatan fungsional kesehatan, dan etika dasar-dasar epidemiologi kesehatan. Sedangkan untuk materi ini yaitu untuk ada persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi, pengamatan epidemiologi, penyelidikan epidemiologi, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemberdayaan masyarakat, karya tulis dan teknologi tepat guna, dan penghitungan angka kredit dan pengajuan DUPAP. Sedangkan untuk materi penunjang yaitu BLC, RTL, dan anti korupsi. Sedangkan untuk entomolog jenjang terampil, untuk materi dasarnya yaitu kebijakan diklat aparatur, jabatan fungsional entomolog, kebijakan pengendalian vektor serangga pengganggu. Sedangkan materi intinya dapat kita sebutkan yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan entomolog, vektor dan serangga pengganggu, penyelidikan vektor, uji coba, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, karya tulis, dan teknologi tepat guna. Sudah dilaporkan juga yaitu untuk peserta pada epidemiologi ahli ini diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang dengan kriteria sebagai berikut, yaitu pegawai negeri sipil berijazah serendah-rendahnya sarjana atau D4 bidang kesehatan, pangkat serendah-rendahnya penata muda atau golongan ruang 3A, dan telah mengikuti pelatihan prajabatan. Untuk asal dari instansi peserta dapat disebutkan yaitu pertama yaitu dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam berjumlah 2 orang, Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan berjumlah 5 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Jambi berjumlah 1 orang, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 7 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan berjumlah 3 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pontianak 2 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Jayapura 2 orang, BBTKLPP Jakarta 2 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok 3 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar 1 orang, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Ternate 2 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Kupang 1 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Palangkaraya berjumlah 1 orang, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Balikpapan berjumlah 3 orang. Selanjutnya yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Manokwari 1 orang, Direktur dan Pengendalian Penyakit Menular 4 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Sabang 1 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Ambon 3 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Probolinggo 1 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Manado 1 orang, Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang 1 orang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Banda Aceh 1 orang, BTKLP Kelas 1 Makassar 2 orang, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung 1 orang, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Semarang berjumlah 1 orang. Adapun untuk ento terampil, peserta dari jabatan fungsional entomolog kesehatan jenjang terampil ini diselenggarakan sebanyak satu angkatan dengan target jumlah peserta 30 orang. Akan tetapi untuk angkatan yang sekarang ini hanya berjumlah 26 orang. Adapun kriterianya sebagai berikut, yaitu berijazah LCLA atau SMK Kesehatan Diploma 1, pangkat rendah-rendahnya pengatur muda, golongan ruang 2A, dan telah mengikuti pendidikan prajabatan. Sedangkan untuk asal instansi dari peserta yaitu dari Dinas Kesehatan Ciamis berjumlah 1 orang, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim 2 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sindereng Rapang 1 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat 1 orang, Dinas Kesehatan Kota Depok 1 orang, Dinas Kesehatan Lampung Selatan 1 orang,
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 1 orang, KKP Bitung 1 orang, KKP kelas 1 Denpasar 1 orang, KKP kelas 1 Surabaya 1 orang, KKP kelas 1 Tanjung Priok 1 orang. Selanjutnya yaitu KKP kelas 2 Banten 2 orang, KKP kelas 2 Mataram 1 orang, KKP kelas 2 Panjang 2 orang, KKP kelas 2 Pekanbaru 1 orang, KKP kelas 2 Pontianak 2 orang, KKP kelas 2 Tanjung Balai Karimun 1 orang, KKP kelas 3 Bengkulu 1 orang, KKP kelas 3 Gorontalo 2 orang, suku Dinas Kesehatan Kepulauan Riau 1 orang, dan yang terakhir yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berjumlah 1 orang. Adapun untuk fasilitator dari pelatihan jabatan entomolog dan jabatan epidemiologi berikut ini berasal dari, yaitu yang pertama dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat P2P TPZ, Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Perkumpulan Entomolog Kesehatan Indonesia, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Wide Iswara BPPK Ciloto, dan yang terakhir yaitu tenaga terampil di bidang entomolog. Penyelenggaraan. Untuk penyelenggaraan dari pelatihan Jabatan Nasional Epidemiologi dan Entomolog ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Adapun waktunya yaitu untuk pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi yang ahli dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 26 November, di mana metode pelaksanaannya yaitu menggunakan metode full e-learning, yaitu pembelajaran secara online yang menggunakan kelas maya melalui Ciloto Learning Center, serta menggunakan aplikasi tatap muka maya. Peserta akan mengikuti sesi materi, diskusi, penugasan, dan kuis melalui CLC tersebut. Untuk pelatihan Jabatan Fungsional Entomolog Jenjang Terampil dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 27 November. Untuk metode pelaksanaannya menggunakan metode blended learning, yaitu pelaksanaan secara online dan virtual serta klasikal. Untuk pembelajaran secara online menggunakan kelas maya melalui CLC yang pelaksanaannya dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 20 November 2020. Sedangkan untuk pembelajarannya secara klasikal dilaksanakan di WBPK Ciloto yang dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 27 November 2020. Untuk pembiayaan dari pelatihan ini untuk Jabatan Fungsional Epidemiologi dibebankan ke DIPA BPPK Ciloto. Sedangkan untuk pelatihan Jabatan Fungsional Entomolog Jenjang Terampil ini bersifat cost sharing, di mana biaya penyelenggaraan termasuk uang saku diklat dibebankan kepada DIPA BPPK Ciloto, sedangkan biaya perjalanan dinas, transport, dan uang harian dibebankan kepada instansi pengirim. Untuk evaluasi yang digunakan selama proses pembelajaran terdiri dari evaluasi terhadap pertama yaitu evaluasi terhadap peserta, kedua pengukuran terhadap hasil belajar dari hasil aspek kognitif, dapat dilihat dari kenaikan dan post-test. Yang ketiga yaitu evaluasi fasilitator dan evaluasi penyelenggaraan. Demikian Bapak Ibu, demikian laporan ini kami sampaikan. Atas nama panitia penyelenggara, kami harapkan peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dan dalam keadaan sehat walafiat. Atas perhatian, kerjasama, dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Kepala BPPK Ciloto untuk memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dini atas laporannya. Selanjutnya, arahan dan pembukaan secara resmi oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto kepada Bapak Samsul Arifin SKMMF, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, Direktur P2P TVZ,
Ketua Umum Organisasi Profesi baik Persatuan Ahli Epid Indonesia dan Persatuan Entomolog Kesehatan Indonesia, para pejabat pengawas dan administrasi serta pejabat fungsional di lingkungan BPK Ciloto, para fasilitator dan para pengendali pelatihan, serta peserta pelatihan jabatan fungsional epidemiolog kesehatan dan entomolog kesehatan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya sehingga kita pada saat ini diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan akhirnya kita bersama-sama dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan ini. Yang hadirin Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, penyelenggaraan upaya kesehatan sangat didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dengan didasari pengetahuan dan latar belakang pendidikan kesehatan yang memadai. SDM kesehatan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengabdian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan secara nasional. Untuk itu diperlukan tenaga kesehatan yang profesional, mahir, dan terampil dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengembangan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi teknis yang sekarang Bapak Ibu teman-teman sedang lakukan, ini adalah dalam ranah kompetensi teknis ya. Terus yang keduanya kompetensi manajerial dan yang ketiga kompetensi kultural. 3 ranah kompetensi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan pemenuhan kompetensinya menjadi salah satu aspek penting percepatan reformasi birokrasi. Bapak Ibu, pelatihan ini diselenggarakan atas respon dari sekarang sedang trending topik mungkin ya, bahwa reformasi birokrasi itu sudah saya lihat Permenkesnya sudah keluar bahwa ada perampingan birokrasi yang dulu jargonnya kaya fungsi dan miskin struktur, itu sudah terjadi Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau saya lihat bocorannya itu di masing-masing satker yang eselon 2 itu hierarkinya cuma ada 2 di bawah kepala satker. Yang sebelah kanan itu adalah jabatan fungsional, kumpulan jabatan fungsional. Yang sebelah kirinya adalah Kasubag Adum, administrasi umum. Jadi bisa dibayangkan di setiap eselon 2 itu pejabat administrasinya cuma 1, itu pejabat pengawas. Karena subag administrasi umum itu levelnya pengawas. Dan selebihnya adalah jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu, pelatihan ini sebenarnya untuk mempercepat proses alih status yang teman-teman yang tadinya sekarang mungkin posisi ada yang masih di pejabat administrasi pengawas dan pejabat administrasi administrator itu bisa beralih fungsi menjadi fungsional. Dalam skema pengelolaan jabatan fungsional itu ada beberapa
skema ya, dari mulai perencanaan, pengangkatan, dan pengembangan Japfung. Dari perencanaan meliputi penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Nomor keduanya adalah pelaksanaan analisis jabatan, ketiganya perhitungan analisis beban kerja, penetapan peta jabatan, dan penetapan regulasi. Saya kira tahapan ini di masing-masing satker sudah dilewati ini. Karena sekali lagi Permenkes tentang itu tuh sudah turun dan nanti kabarnya akan direvisi lagi dalam waktu dekat ya. Terus yang kedua, pengangkatan seorang ASN menjadi pejabat fungsional bisa melalui satu, penyesuaian atau in-passing pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional. Ini yang saya ceritakan tadi, dari pejabat-pejabat administrasi pindah ke fungsional. Nah, ada juga pengangkatan pertama kali dari CPNS. Jadi formasinya sudah formasi Japfung dan akan diangkat sebagai Japfung apabila sudah menjadi PNS. Yang ketiga, perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Ini juga yang sedang ramai ini ya. Dan yang keempatnya adalah bisa melalui promosi, misalnya dari terampil ke ahli. Dan Bapak Ibu, untuk pengembangan jabatan fungsional kesehatan itu bisa mengikuti pelatihan secara berjenjang, memenuhi angka kredit dan mengikuti serta lulus uji kompetensi. Dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina jabatan fungsional kesehatan memiliki peran sebagai pengelola jabatan fungsional untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Implikasi dari aturan-aturan itu kita melalui BPK Ciloto itu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan Japfung kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi tadi yang dipersyaratkan mengenai perencanaan dan pengangkatan seorang ASN menjadi pejabat fungsional. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia, pada masa pandemi ini, kami terus berupaya untuk mengembangkan metode pelatihan yang efektif dan efisien. Salah satunya dengan metode pelatihan distance learning dan blended learning. Jadi tadi disampaikan kalau pelatihan epidemiologi kesehatan itu full distance learning. Tidak ada pelatihan klasikalnya. Sementara yang entomolog itu blended antara online, distance learning, dan pelatihan klasikal. Kenapa ada blendednya di entomolog? Karena di dalam kurikulum itu ternyata ada keterampilan-keterampilan yang tidak bisa tergantikan dengan model distance learning. Misalnya salah satunya adalah praktek mengidentifikasi nyamuk, lalat, atau kecoa, terus bagaimana cara mengumpulkan sampel binatang-binatang faktor tersebut, sehingga masih diperlukan pelatihan yang sifatnya klasikal dan lapangan. Bapak Ibu, teman-teman semua, selama 3 minggu ke depan, Bapak Ibu dan teman-teman akan menerima pelatihan dengan metode yang berbeda dengan pelatihan umumnya. Namun pengembangan metode tersebut diharapkan tidak mengurangi kompetensi yang diharapkan dari pelatihan tersebut. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya demikian sambutan dari kami. Sebelum membuka pelatihan ini, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan, seraya memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selama proses pelatihan kita diberikan kondisi yang sehat walafiat sehingga bisa menyelesaikan meridoi usaha kita bersama dan
dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Samsul atas arahan sekaligus pembukanya. Selanjutnya, foto bersama. Silakan untuk menaktifkan kameranya, untuk menyalakan kameranya, karena kita akan foto bersama. Depan dulu. Silakan Pak Nurjen. Silakan Bapak Ibu. Senyum yang terbaik ya, yang termanis. Layar 1. Siap, layar 1. Udah. Udah, Bi. Sekarang layar 2, tetap tersenyum ya. Tetap tersenyum Bapak Ibu. Yang belum dibuka videonya tolong dibuka. 1, 2, 3. Berikutnya layar ketiga. Tersenyum lagi Bapak Ibu, senyum lagi. 1, 2, 3. Sekarang yang keempat ya. Tetap tersenyum, layar keempat tetap tersenyum. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara pembukaan pelatihan nasional epidemiolog kesehatan jenjang ahli dan entomolog jenjang terampil. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengikuti pelatihan Stay Healthy and Stay at Home. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Snacknya mana ini ya? Snacknya? Snacknya virtual ya Bapak Ibu. Ambil sendiri-sendiri. Ambil sendiri-sendiri dan sendiri di warung belakang. Snacknya diklaim ke Ibu Ian. Ambil sendiri-sendiri aja. Cek 1, 2, 3. Snacknya asinan Cianjur aja nanti lah. Ya boleh nanti Ibu Ian ya. Ya, dari Ibu Parah juga boleh asinan Cianjur. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Nusli, Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan SDM Kesehatan, juga kepada para fasilitator dari P2PTVZ dan juga dari Direktorat Surveillance Kesehatan. Juga kepada Bu Tanti, terima kasih banyak Bu Tanti sudah menghadiri acara pembukaan. Selamat siang Pak Nusli. Ya, selamat pagi menjelang siang. Betul, masih pagi tapi udah agak siang gitu ya Pak ya. Iya. Apa kabar Pak Nusli? Alhamdulillah. Baik Bapak baik. Ibu. Setelah ini kita akan memasuki materi kebijakan. Mungkin sebelum masuk ke materi kita peregangan dulu ya biar hilang pegal-pegalnya. Oke, mohon Kang Nurjen boleh di-share screen untuk peregangan.
bergerak. Kegiatan ini untuk mengurangi kelelahan dan memulihkan konsentrasi. Mari kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita. 7, 8. Atur nafas, ambil nafas dari hidung, buang dari mulut. Kita masuk peregangan. Dinamis. Masuk peregangan statis. Bagian bawah. Kita ulangi arah lain. Latihan keinginan. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki materi kebijakan SDM Kesehatan. Kita akan dipandu oleh MOT Ibu Suryati Ria, dan nanti narasumbernya ada dari Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Kesempatannya saya berikan kepada Bu Ria. Kepada Bu Ria kami persilahkan. Baik, terima kasih Telian. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu. Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu peserta epidemiologi dan entomolog? Baik, alhamdulillah baik. Ini baik, saya Bu, sehat. Oke, sehat. Hari ini saya Baik, Bu, sehat. Oke, sehat, Bahagia. 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 Bahagia, Bu. Ya. Baik, terima Sedih, Bu, kasih. sedih. Sedih? Harus tetap bahagia ya, supaya bahagia. Kita bahagia supaya imun kita tetap tinggi ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan materi tentang kebijakan pelatihan yang akan disampaikan oleh Pak Nusli Imansah SKM Menkes
sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan. Selamat datang Pak Nusli, terima kasih sudah selalu setia kepada kami untuk memberikan materi tentang kebijakan pelatihan. Pak Nusli sudah hadir ya? Ya, hadir, Buria. Oke, hadir. Terima kasih Pak Nusli. Silakan. Baik. Pada Pak Nusli kami persilakan. Yuk. Oh, kali. Baik, terima kasih Buria, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga masih ada kali Pak Samsul, minimal masih mendengarkan. Kemudian juga para narasumber yang lain mungkin yang saat ini sudah bergabung, dan yang tentunya yang paling berbahagia adalah para peserta latih. Gitu. Harusnya ikut pelatihan tuh bahagia ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Iya, karena ya Pak. Tidak semua orang harusnya bisa mengikuti pelatihan. Dan pelatihan mestinya juga merupakan sesuatu yang kita cari. Karena berkaitan dengan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, dan seterusnya. Itu kira-kira. Dan ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nusli Mansah. Saat ini saya diamanahi untuk berkecimpung di pengembangan pelatihan, di bidang pengembangan pelatihan, di pusat pelatihan SDM Kesehatan. Ya kalau riwayatnya, saya dulu dari Gizi, Bapak Ibu, kemudian masih bekerja di Gizi selama lebih kurang 4 atau 5 tahun, setelah itu keluar dari Gizi. Ini juga Bapak Ibu adalah hal yang nanti akan kita bahas. Karena sampai hari ini banyak sekali tenaga kesehatan yang keluar dari jalurnya gitu. Saya setelah bekerja selama ya mungkin lebih kurang 10 tahun ya, itu saya keluar dari Gizi. Saya ke Biro Perencanaan, kemudian ke Pusdatin, ke Pusat Pendayagunaan, kemudian ke Pusat Perencanaan Pendayagunaan, ke Pusdik, nggak ada lagi kaitan dengan Gizi. Akhirnya memang sekolahnya juga tidak ke Gizi gitu, terus siksa. Nah ini yang sekarang berubah Bapak Ibu dengan pola pengembangan pegawai sekarang, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 ya. Kemudian yang jadi PP 11 dan PP 17 2020. Baik, kita diskusi lanjutnya. Nah, kita akan bicara tentang kebijakan pelatihan. Dulu pelatihan kita kenal harus di kelas, gitu kan? Harus 30 JP. Sekarang apa masih begitu? Mari kita bahas bersama. Bisa ditayangkan penuh? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kapuslat karena beliau seharusnya yang akan menyampaikan, tetapi beliau mendapat tugas dari Kepala Badan sehingga mewakilkannya ke saya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan arah pembangunan kesehatan dan pembangunan ASN. Kenapa kok kita mau ngomong soal pelatihan tapi bawa pembangunan kesehatan gitu ya? Karena pada dasarnya pelatihan yang nanti di-create, yang nanti dibuat, yang diikuti, ya, diterapkan, dievaluasi dan seterusnya, itu harus nyangkut dengan pembangunan kesehatan. Karena kita bekerja di kesehatan dan visi kita memang harus ke sana, mendorong supaya pembangunan kesehatan menjadi berjalan dengan baik atau menjadi makin baik sehingga akhirnya gitu ya nanti membawa ke Indonesia yang
sesuai cita-cita dari para pimpinan dan juga para leluhur yang sudah menetapkan tujuan dari Indonesia. Kita lanjut. Baik. Sebelum kita masuk ke pembangunan kesehatan, tentunya kita yang tadi itu yang saya katakan, tujuan akhir dari pelatihan yang nanti dilakukan itu adalah pembangunan nasional, pembangunan negara kita. Di mana sih peran dari kita? Coba Bapak Ibu atau kita sama-sama lihat pada RPJMN 3. Ya. Itu ada satu statement yang menurut saya cukup keren ya. Yaitu pada tahun 2015 dan 2019 SDM Indonesia harus sudah berkualitas. Artinya SDM bidang kesehatan juga berkualitas. Iya kan? Apakah begitu? Ya kita lihat sendirilah. Sehingga ini akan membawa kepada RPJMN 4 di mana di samping tadi ya pembangunan unggul, kompetitif, perekonomian berbasis sumber daya alam, akhirnya mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, gitu, dan seterusnya. Baik, karena kita tidak bahas tentang pembangunan RP nasional, sampai sini saja kita bahas, kita lanjut ke halaman berikut. Lanjut. Nah, setelah RPJMN, maka kita akan masuk ke RPJMK. Belum berubah PowerPoint-nya? Telat ya? Halo? Wah, iya betul. Berarti sudah Pak. Baik, sudah. Begitu. Saya share sendiri ya. Kelihatan. Silakan Pak. Kelihatan, baik. Jadi ini apa Ibu? Masalah sinyal. Jadi di dalam apa? Di dalam pembangunan kesehatan ini, ya kalau tadi pembangunan nasional, sekarang kita masuk ke pembangunan kesehatan. Nah, di mana pembangunan kesehatan menyatakan pada tahun 2019 atau RPJMN 3 ini ya, RPJMK 3, harusnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas telah mantap. Yankes berkualitas sudah mantap. Oke, kita anggap saja sudah ya, Bapak Ibu ya. Ya, kita anggap sudah. Kemudian Bapak Ibu, yang akan kita tuju adalah gitu ya, pada tahun depan atau 2025, ini loh, Yankes yang berkualitas dan menjangkau merata. Kalau sekarang kualitas sudah mantap, maka berikutnya lah rata. Semua berkualitas. Maksudnya mungkin sekarang sudah rata, tapi belum berkualitas semua. Tapi 2022 semua harus merata. Apa upaya yang dilakukan? Salah satunya adalah melalui pendekatan keluarga. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti perkembangan tentang kebijakan kesehatan melalui pendekatan keluarga atau pembangunan kesehatan melalui pendekatan keluarga, Bapak Ibu bisa tahu bahwa di sana itu fungsi seorang epidemiologi itu mestinya besar sekali. Karena ada upaya analisis data yang begitu kuat yang akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan di level puskesmas, Bapak Ibu. Nanti kita, ya maksud saya nggak akan bahas secara detail ke sana ya, tapi nanti kalau berminat boleh tuh. Itu bisa menjadi jalan salah satu poin ya untuk mendorong agar harusnya puskesmas mempunyai tenaga.
tenaga epid yang bagus. Karena dalam konsepnya yang kemarin saya juga ikut di evaluasi dari Litbang, itu di puskesmas sampai diharapkan bisa mengolah data menggunakan SPSS. So, ya mungkin kalau puskesmas di Jakarta, kota besar, bisa ya. Saya kalau sudah di daerah, saya nggak tahu kondisinya, tapi kayaknya kok saya agak ragu. Tetapi dengan penataan tenaga yang bagus, ini bisa diselesaikan. Ya, karena penataan tenaga yang bagus nanti juga berdampak pada profesionalisme, didorong dengan pelatihan yang terstruktur dan terarah, ini jadi bagus. Yang sekarang kelihatannya masih belum. Baik. Nah, kemudian preventif ini makin besar. Ini sih dari dulu ya Bapak Ibu ya. Saya di waktu kuliah di FKM tahun 90-an, ini sudah muncul. Nah, sampai sekarang masih terus muncul. Berarti belum selesai. Ya mungkin akan terus. Programnya berhenti. Kita lanjut ya. Tadi sudah bicara ya, nasional, pembangunan kesehatan. Nah, sekarang baru kita masuk ke ASN. Siapa sih ASN? ASN ya adalah SDM. Di dalam ASN ada kesehatan, yaitu SDM kesehatan. Di dalam SDM kesehatan ada Jafung kesehatan. Di dalam Jafung kesehatan ada epidemiolog dan entomolog gitu. Nah, arahnya gimana? Tadi Pak Samsul sudah nyampaikan juga tuh bahwa arah ke depan Jafungnya akan menjadi tenaga yang akan paling banyak. Kemudian Bapak Ibu, selain Jafung menjadi tenaga yang banyak, dia harus menjadi ASN yang smart pada 2019 ini. Tapi kalau kita lihat ASN smart di sini itu masih belum menjadi human capital. Dia masih menjadi aset. Ya, padahal kita harapkan nanti dia menjadi human capital yang menggerakkan, yang menjadikan program itu hidup, yang kalau nggak ada program dia bisa bikin program dan seterusnya. Jadi modal dari organisasi untuk berkembang, untuk membuat inovasi dan seterusnya. Nah, sekarang masih aset ya. Masih ya ikutilah program begini gitu. Ke depan harusnya tidak begitu lagi. Nah, polanya sudah diperbaiki, yaitu melalui peningkatan kompetensi di Jafung. Karena pengambil kebijakan sudah nggak banyak lagi, cukup satu ya pimpinannya di organisasi. Lebihnya Jafung. Nah, ini yang diharapkan akan menjadi sebuah atau sekelompok ASN, sekelompok orang, sekelompok SDM yang inovatif, kreatif, sehingga organisasi menjadi berkembang, makin baik, dan seterusnya. Kira-kira ini cita-citanya nih, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat gimana cita-cita ini mau dicapai. Salah satunya tentunya melalui pelatihan, melalui pendidikan pelatihan. Nah, saya ingin quote dulu bahwa pendidikan dan pelatihan sekarang kita pisah ya Bapak Ibu ya. Pendidikan itu perguruan tinggi, pelatihan ya seperti yang sekarang ini. Ada di lembaga-lembaga pelatihan. Walaupun beberapa nomenklatur tetap menyatakan diklat. Tapi di dalam ASN, undang-undang ASN ini dipisah. Ada pendidikan satu sisi, ada pelatihan di sisi lain. Mari kita lihat bagaimana rencana pengembangannya. Ya. Rencana pengembangannya Bapak Ibu di 2019 ini harusnya ya sudah ada program-program magang sebanyak 10%. Saya nggak tahu datanya, tapi program ini sudah ditayangkan, sudah dicanangkan. Sehingga pada 2025 ya ada program magang 25%. Kok magang sih? Ya, karena nanti pendekatan adalah melalui corporate university. Jadi misalnya Kemkes akan menjadi sebuah corporate, sebuah institusi yang sangat ahli di bidang kesehatan. Ya, sehingga orang mau belajar tentang kesehatan
magang aja di Kemkes gitu. Itu salah satunya. Tentunya ada pola-pola pengembangan lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat di 2019 itu pelatihan masih 5-25%. Nah, di 2025 ya harapannya ini mulai tahun depan 26-50% ASN sudah ikut pelatihan. Pelatihan bagaimana kita diskusi nanti. Di satu sisi kan sudah meningkat. Kalau Bapak Ibu lihat sini nggak sampai 100% ya. Artinya yang lainnya itu di bawah ini, artinya S1. Kurang S1-nya itu berarti tinggal 100 kurang 60 kurang 20 kurang 5. Jadi 15% nanti yang di bawah S1. Sedangkan yang lainnya sudah mulai dari S1 sampai S3. Tentunya ini tidak diartikan, oh kalau gitu saya boleh S3, padahal kerjanya bisa di puskesmas. Tentunya nggak benar gitu ya. S3 itu dalam artian struktur pendekatan untuk organisasi besarnya. Mungkin di litbang, iya. Di pendidikan, iya. Di pelatihan, iya. Sampai S3. Tapi kalau di dinas kesehatan, kayaknya sih nggak perlu ya. Tapi tergantung nanti analisis beban kerjanya. Baik. Ini ranah manajemen SDM. Kita lewatin dulu. Bapak Ibu, sudah tahulah kalau ini semua. Bahwa ASN punya hak mengembangkan kompetensi 20 JP per tahun dan instansi pemerintah wajib membuat perencanaan dan pengembangan kompetensi yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran. Tuh. Jadi harusnya pengembangan kompetensi ini di masing-masing instansi sudah ada itu. Tahun ini akan didiklatkan 50 orang dengan biaya per diklat 6 juta. Siapa aja sudah ada orang yang 50 itu. Tahun depan akan disekolahkan 2 orang ke S2. Siapa sudah jelas orangnya. Itu yang disebut rencana. Dan sekali lagi Bapak Ibu bukan berdasarkan senioritas, tapi berdasar kebutuhan organisasi. Kapan ya kita sampai situ ya? Sedang dalam proses. Nah, ini yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Samsul tadi. Ya, polanya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa sekarang kita memisahkan antara pendidikan dan pelatihan. Kalau lihat skemanya sini, ada pendidikan, di sini pendidikan ya kita nggak gambarkan karena ada aturannya sendiri, dan di sini pelatihan. Di pelatihan, kita bagi menjadi klasikal dan non-klasikal. Nah, klasikalnya di kelas, pelatihan di kelas semua. Ini masuk pelatihan nggak workshop? Masuk pelatihan klasikal nggak workshop? Masuk, coba lihat, ada nggak? Ada, masuk Pak. Ada ya? Ada, tanggal 23, 27. Kemudian, kursus, seminar, masuk. Penataran, masuk. Masuk dalam pelatihan klasikal. Jadi, workshop pelatihan juga ya? Dalam kategori ini, iya. Artinya dia masuk dalam kelompok pelatihan besar. Ya, kelompok pelatihan besar dia masuk. Tapi begitu kita masuk lagi, ternyata di dalam pelatihan klasikal itu ada nih yang di atas nih Bapak Ibu kalau perhatikan, namanya pelatihan. Nah ini pelatihan yang sempit atau pelatihan yang spesifik, yaitu pelatihan yang sekarang Bapak Ibu kenal dengan 30 JP minimal. Nah, ini yang pelatihan. Ada nggak beda fungsi dari pelatihan yang di sini dengan seminar, kursus, penataran ada tentunya. Ya, kita tidak akan bahas ini secara detail, tapi kalau nanti ada Bapak Ibu berminat, kami punya
buku nih tentang pedoman kompetensi pegawai, tapi yang mencoba membahas apa itu seminar, kursus, dan seterusnya. Di samping pelatihan 30 JP. Yang akan kita diskusikan hari ini adalah pelatihan yang 30 JP atau lebih. Kita lanjut. Nah, materi-materi yang Bapak Ibu bisa akses itu tidak terbatas dari yang diberikan oleh seorang fasilitator, tapi bisa dari tempat lain ya, bisa dari video, bisa dari YouTube, bisa dan seterusnya. Kemudian dari peran instansi gimana? Nah, peran instansi justru menyiapkan kompetensi teknisnya, Bapak Ibu. Aku udah ke Riki. Contohnya gini, untuk seorang EPID apa sih kompetensi yang harus dia kuasai? Gitu. Apa sih yang harus dikuasai? Yang harus dikuasai ditentukan. Setelah itu, yang bersangkutan atau seorang epidemiolog atau seorang entomolog bisa belajar nih dengan self learning ya dan seterusnya. Bisa belajar dari materi-materi yang tersebar yang akhirnya nanti akan dilakukan uji kompetensi. Gitu. Jadi kompetensi perlu pelatihan nggak? Kalau bisa belajar sendiri, silahkan. Tapi kalau tidak dan memerlukan bimbingan, iya harus pelatihan. Dan sedikit orang yang bisa belajar sendiri. Itu sebenarnya pelatihan tetap akan sangat diperlukan dalam pengembangan kompetensi kita. Baik. Kemudian untuk mixed system. Learning systemnya tidak lagi klasikal, tapi bisa dengan berbagai metode. Nah, kemudian ini yang penting juga, terpadu secara nasional. Ini Bapak Ibu yang digadang-gadang oleh Menpan dan serta instansi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi ASN, yang mereka sebut atau yang kita kenal dengan corporate university. Jadi terpadu secara nasional ini maksudnya adalah corporate university untuk Indonesia. Jadi Indonesia seperti sebuah corporate, sebuah perusahaan yang di dalamnya banyak sekali orang-orang dari pegawai yang dikelola untuk mencapai tujuan nasional gitu. Bagaimana bentuknya? Semua organisasi akan membuat corporate. Setelah itu dia akan digabung menjadi sebuah corporate university tingkat nasional. Tentunya nanti ada sesi tersendiri ya, tapi kira-kira begitu. Sehingga dikatakan bahwa pengembangan kompetensi ini akan secara terpadu secara nasional. Ya, jadi ada adopsi konsep corporate university. Dan ada lagi Bapak Ibu ya, dokumentasi secara nasional melalui sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur atau ASN, itu SIPKA. Ini yang punya LAN. Tapi di bidang kesehatan kita punya juga, gitu. Hanya nanti kita share ke LAN. Jadi memang kita sudah waktunya saling share data, ya, tidak tertutup, lebih terbuka untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak bagi yang mau.